Berikut akan saya demokan tutorial cara menggunakan website ARFF Report, yaitu website monitoring aktivitas barang dan pengiriman OPBU kelas 3 Inan Watan. Jadi yang pertama kita ketikkan alamat dari website itu sendiri, yaitu arffreport.inanwatan.com, dan kita enter. Kita masuk ke login page, yaitu memasukkan username dan password. Username dan password telah tertera pada dokumen PDF yang akan di-share. Kali ini saya akan masuk sebagai pegawai, yaitu akan memasukkan akun saya. Kemudian enter. Nah, seperti ini adalah tampilan dari dashboard atau tampilan halaman awal dari aplikasi web monitoring kegiatan PKWBK OPBU kelas 3 Inan Watan. Itu kita dapat melihat konten-konten yang tertera di sini. Itu yang pertama di dalam dashboard adalah preview singkat pada halaman aktivitas, yaitu kita dapat memonitor lewat dashboard tanpa perlu untuk secara detailnya. Jadi untuk informasi secara ringkasnya saja, jika kita klik maka akan muncul preview seperti ini. Kita dapat melihat informasi-informasi singkatnya, yaitu gambar yang aktivitas yang telah diinputkan seperti ini. Ini melingkupi tentang status, kemudian judul, hari, tanggal, kemudian deskripsi kegiatan. Namun kita dapat melihatnya lebih detail pada halaman aktivitas itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu gudang. Nah, di sini menampilkan peralatan-peralatan PKWBK existing, yaitu di sini ada jumlahnya, kemudian ada nama barangnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk yang berwarna hijau yaitu menandakan status barang dalam kondisi baik. Seperti yang tertera di bawah, keterangan di bawah, yaitu untuk warna abu-abu yaitu menandakan kosong, dan warna merah menandakan barang itu rusak. Jadi pada konten gudang dan status barang ini saling berkaitan tentunya. Kemudian scroll lagi ke bawah, yaitu kita menemui konten pengiriman, menyediakan informasi tentang status pengiriman, detail singkat pengiriman barang. Begitulah deskripsi dari jelasan dari halaman dashboard. Kemudian kita menuju ke halaman activity atau halaman aktivitas. Di halaman aktivitas ini kita akan menemui form, tampilan form, dan list dari kegiatan itu sendiri. Halaman ini yaitu berfungsi untuk menginputkan aktivitas harian di unit PKPBK operasional agar bisa dimonitor dalam website. Untuk cara menginputkan datanya yaitu di sini ada area untuk mengupload gambar. Kali ini saya akan mengupload gambar, yaitu seperti contohnya, yaitu saya akan mengupload kegiatan seperti ini. Untuk upload foto bisa lebih dari satu ya. Kemudian untuk input judul kegiatan, saya menginputkannya diskusi rapat latsar, misalnya seperti ini. Untuk tanggalnya bisa kita tentukan tanggal berapa aktivitas tersebut. Saya memilih tanggal 12, yaitu hari ini. Kemudian statusnya bisa kita pilih selesai atau belum selesai. Karena semisal saya menginputkannya
dalam statusnya selesai kegiatan tersebut. Maka saya memilih opsi selesai. Kemudian inputkan deskripsi kegiatan. Saya menyebutkan contohnya yaitu diskusi rapat laporan kegiatan seperti ini. Jika sudah, klik submit. Sukses. Kita bisa melihat bahwa di listnya itu sudah terupload laporan yang barusan saya inputkan, dan kita juga bisa melihat detail seperti ini. Judul kegiatan meliputi judul kegiatan, hari tanggal, status, konfirmasi kanit jika pada operasional WKWK yang sebenarnya, kemudian keterangannya seperti yang disebutkan tadi, kemudian dokumentasi kegiatan. Selain itu, pada opsi selanjutnya yaitu kita juga dapat mendownload PDF dari laporan itu sendiri. Nah, di sini tersedia juga kop suratnya, kemudian keterangan-keterangan seperti pada halaman detail tadi, kemudian terdapat juga tanda tangan dari kepala unit atau atasan. Jadi selain kita bisa mendownload PDF-nya, kita juga bisa mengeprint langsung dari aplikasi tersebut. Nah, cara untuk mendownload PDF. Sini muncul preview print, tinggal kita mengklik save. Kita tentukan destinasi filenya. Di sini sudah terdownload, terunduh file yang tadi. Kita bisa melihat rinciannya sesuai apa yang ditampilkan pada website, dari judul kegiatan, informasi kami, deskripsi kegiatan. Karena statusnya masih belum dikonfirmasi, maka tanda tangan kepala unit masih kosong. Kemudian di halaman kedua terdapat dokumentasi. Nah, kemudian di sini menunjukkan status dan konfirmasi kepala unit TKPPK. Nah, di sini konfirmasi kepala unit ditujukan kepada user kepala unit. Itu tersedia akun sendiri untuk kepala unit, hanya kepala unit saja yang dapat mengkonfirmasi kegiatan, setiap kegiatan, agar kepala unit mengetahui kegiatan tersebut. Kemudian lanjut ke halaman storage, yaitu halaman untuk gudang, menginputkan barang. Jadi kita di sini dapat lihat bahwa tidak jauh beda dari form halaman aktivitas, yaitu terdapat upload gambar, kemudian form untuk mengisi detail, kemudian di bawah terdapat list kolom juga seperti yang ada di aktivitas. Di sini menampilkan nama barang, status, jumlah, kemudian penginputnya siapa, kemudian actionnya apa aja. Kurang lebih hampir sama seperti pada halaman aktivitas. Nah, sebagai contoh saya akan mendemokan bagaimana cara untuk menguploadnya. Itu hampir sama seperti activity. Kita pertama memilih gambar terlebih dahulu untuk diupload. Semisal saya akan mengupload item barang HT walkie-talkie.
Saya inputkan 1 dan pilih kondisi barangnya, baik rusak atau kosong. Kita sesuaikan saja dengan kondisi barang yang ada. Jika baik, pilih baik. Jika rusak, pilih rusak. Jika kosong, pilih kosong. Sini kita pilih baik. Kemudian submit. Nah, di sini karena kita sebelumnya sudah menginputkan HT, maka jumlah HT tersebut bertambah menjadi 4, yang sebelumnya 3. Jika menginput gambar yang lain juga bisa. Seperti contohnya, saya contohkan kembali. Misalkan ini. Kemudian saya beri nama kunci Inggris. Meskipun barangnya fotonya bukan kunci Inggris, tapi saya kandungan barang yang baru, kondisi misal rusak, kemudian submit. Nah, maka di list akan bertambah dengan informasi yang telah diinputkan pada form tersebut, yaitu nama barang kunci Inggris, status rusak, jumlahnya berapa, penginputnya siapa, dan untuk halaman detailnya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, menampilkan detail yang telah diinputkan. Kemudian untuk halaman download PDF-nya yaitu tidak jauh beda juga, terdapat kop surat, kemudian hari tanggal, informasi-informasi yang telah diinputkan, kemudian mengetahui kepala unit. Sekian tutorial dari halaman storage, kemudian beralih ke halaman pengiriman atau shipping. Nah, di sini sudah ada contoh satu barang yang telah dikirim, yaitu kemudian kita masukkan pengiriman barang, yaitu seperti contoh. Misalnya saya akan mengirim sepatu, jumlahnya 1, tanggal 1 pasang, tanggalnya terserah mau tanggal berapa. Saya akan mengisinya tanggal 12 atau hari ini. Tujuan barang kita bisa menentukan. Jika kita berada di Sorong, maka tujuan barang yaitu Inan Watan. Jika kita sekarang berada di Inan Watan, kita dapat mengirimnya ke Sorong. Hari ini semisal saya berada di Sorong, maka saya menyebutkan tujuan barang ke Yanex atau Inan Watan, kemudian kirim. Nah, selain informasi input yang telah diinput di form tersebut, kita mendapatkan informasi yang masuk di tabel bahwa tujuan SOQ INX, hari tanggal kirim, hari penginputan tersebut, kemudian tanggal diterimanya karena belum diterima sedang proses pengiriman dan belum dikonfirmasi pengirimannya, maka statusnya masih dikirim. Kemudian sambil menunggu pengiriman barang telah terkirim ke tujuan barang yaitu INX, personil yang berada di INX melakukan konfirmasi barang diterima jika barang sudah diterima dengan cara mengklik konfirmasi diterima. Kemudian terdapat pop-up message seperti ini, kemudian klik konfirmasi. Nah, maka status akan berubah
menjadi diterima. Kemudian kita dapat melihat di halaman gudang, maka barang otomatis bertambah. Kemudian kita akan menginputkan pengiriman barang dari Inanwatan menuju ke SOG atau sorong. Misal di sini kita akan melakukan pengiriman barang yang telah ada di gudang Inanwatan. Misal saya akan mengirimkan tangga dengan jumlah barang yang saya akan kirim yaitu 1, tanggal pengiriman, tujuan barang itu sekarang ke Sorong atau SOG. Nah, data tertambah. Jika belum ada konfirmasi, maka barang DNX belum berkurang jumlahnya, kecuali kita telah melakukan konfirmasi diterima. Barang tersebut akan berkurang pada gudang Inanwatan atau gudang INX. Sekarang kita lakukan konfirmasi, status sudah diterima, kemudian kita dapat melihat storage, kita cari barang tangga. Nah, barang otomatis berkurang. Dari jumlah awalnya 1, kemudian barang itu berkurang menjadi 0 karena telah dikirimkan ke Sorong. Nah, mungkin seperti itu tutorial dari penggunaan website pada user pegawai. Kemudian kita akan melakukan tutorial pada user kepala unit. Saya akan menemukan pada user Kanit dalam memonitor aktivitas pada website ARFF Report ini. Pada dasarnya, semua fungsi dalam memasukkan data sama. Namun pada user kepala unit ini, sebagai atasan memiliki peran yaitu untuk mengetahui dan mengkonfirmasi kegiatan yang telah diinputkan oleh para personil PKPBK di lapangan untuk ditindaklanjuti. Berikut adalah langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, buka menu activity atau menu aktivitas, kemudian scroll. Pada tabel kita perhatikan bahwa di konfirmasi kepala unit PKPBK terdapat status belum diperiksa. Kemudian ada status yang sudah diperiksa. Status sudah diperiksa menunjukkan bahwa Kanit telah mengetahui dan mengkonfirmasi kegiatan tersebut. Kemudian untuk status konfirmasi belum diperiksa menandakan bahwa Kanit belum menyetujui dan belum mengetahui kegiatan atau aktivitas tersebut. Cara untuk mengkonfirmasinya yaitu pada menu action. Sini kita pilih konfirmasi diperiksa. Sebelumnya, jika konfirmasi masih menunjukkan belum diperiksa, maka kita bisa lihat pada laporan kegiatannya, yaitu pada tanda tangan kepala unit, mengetahui kepala unit masih belum tersedia stempel, artinya masih kosong. Dan kita kembali untuk melakukan konfirmasi diperiksa dengan cara menekan atau mengklik konfirmasi diperiksa. Nah, setelah itu kita sudah bisa melihat bahwa status konfirmasi kepala unit itu sekarang sudah diperiksa. Kita dapat melihat laporan realnya, yaitu sekarang status sudah terstempel yang menandakan bahwa kepala unit telah memeriksa dan menyetujui laporan aktivitas yang telah dibuat.